Nah nih, pas banget nih Ibu, bagaimana peran pasangan dan keluarga untuk mendukung ibu hamil yang sedang mengalami perilaku ngidam ini, Ibu Sukma? Nah, ya, dukungan keluarga ya, terutama suami itu ternyata di dalam penelitian Mbak ada 60-80% gitu pengaruhnya. Jadi kayak besar banget gitu ya. Nah, sehingga ketika peran suami ini nggak ada, ya wajar kalau istrinya juga mengalami stres ya, karena tidak terpenuhi asupan emosinya gitu, kebutuhan emosinya si ibu. Jadi gimana peran ayahnya nih ketika ibunya hamil? Yang pertama harus sadari dulu gitu ya, bahwa istrinya nih udah hamil. Berarti yang belajar bukan hanya si ibu aja, tetapi juga si calon ayah. Bagaimana pendidikan yang harus diberikan saat ibu hamil itu juga menjadi kesenangan tersendiri ya bagi si ibu. Misalnya kayak elus-elus janin gitu, elus-elus perut si ibu, itu juga menjadi kesenangan tersendiri untuk si istri gitu ya, si calon ibu. Nah, maka saat ngidam itu sendiri, suami perlu sigap dan siap ketika ibu membutuhkan bantuan. Calon ibu membutuhkan bantuan. Ketika ingin makanan, penuhi aja, asalkan gitu ya, memang itu kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh si ibu dan anak gitu. Tetapi jika tidak, mungkin kita bisa menasihatinya dengan baik, karena kan ibu hamil itu sensitif ya, apalagi lagi ngidam trimester pertama itu pasti sedang adaptasinya lah gitu, sehingga kita bisa menenangkan dengan kata-kata mungkin, aku nggak boleh karena ini bukan aku tidak mencintaimu, tetapi ini bentuk perlindunganku kepadamu bahwa makanan ini ternyata nggak bagus untuk dirimu dan juga janin. Nah, itu kan jadi faktor penenang ya. Yang ketiga adalah bicaranya itu jangan ini ya, meminimalisirkan konflik lah, sehingga komunikasi juga diperbaiki, sehingga nada bicara juga diperhatikan ya Mbak. Karena ya ibu hamil sekali lagi sering sensitifnya, naik turunnya mood itu cepet banget, sehingga nanti kalau nggak terkontrol kan kasihan si janin yang rekamannya emosi-emosi yang yang negatif gitu. Itu sih kira-kira yang bisa dilakukan oleh para calon bapak dan juga keluarga untuk meminimalisirkan konflik. Lisannya juga perlu dijaga, karena ibu hamil satu dengan lainnya itu kondisinya berbeda loh gitu. Ada ibu hamil yang memang posisi mau duduk, dari tidur mau duduk aja susah banget gitu, perlu energi yang lebih-lebih lah. Ada ibu hamil yang cuma tiduran aja ada ya Mbak, tetapi mungkin lingkungan keluarga kok malas-malasan sih jadi julid gitu ya Mbak. Nah, itu hal-hal yang perlu dihindari gitu. Kemudian ada juga ibu hamil yang memang butuh energi, jadi di sampingnya harus ada air minum atau sedikit cemilan kayak roti yang sedikit aja lah untuk membangkitkan diri, semangat untuk berdiri. Tapi habis itu lemes lagi, tidur lagi, itu juga ada. Nah, sehingga perubahan itu juga harus disadari oleh keluarga. Nah, hal ini bisa meminimalisirkan konflik kalau satu sama lain bisa saling mengerti gitu ya, nggak hanya tuntutan terus, mitos terus yang dikeluarkan ya, karena banyak banget tuntutan ibu hamil, nggak boleh makan inilah, kemudian harus inilah, nggak boleh tidur siang dan lain-lain. Itu kan membuat mental ibu hamil juga terganggu juga ya Mbak ya. Benar. Ya, gitu. Jadi kayak mitos seumpama nih ya Mbak, jadi kan banyak di luar sana tuh ada mitos tuh kayak gini, ibu hamil tuh nggak boleh loh tidur di siang hari. Wow, padahal kan enak banget nih tidur. Terus ibu hamil nanti kalau habis maghrib nggak boleh loh keluar. Padahal kan ada juga ibu hamil yang kalau malam tuh, aduh aku pengennya tuh makan tapi di luar sambil kita jalan-jalan cari angin segar. Betul. Itu kalau nggak cuacanya memungkinkan dan juga nggak terlalu sering, sebenarnya nggak apa-apa ya Ibu Sukma ya, boleh-boleh aja. Sebenarnya jika itu untuk kebahagiaan ibunya sendiri dan memang makanan yang dikonsumsi itu tadi yang diinginkan adalah asupan nutrisi, why not? Iya nggak Mbak? Betul. Yang penting ya memang tidak sering-sering ya, karena kita sendiri yang nggak hamil aja keluar malam terus-menerus juga nggak bagus. Bener, gitu. kena angin malam ya Ibu Iya. Sukma. Baik Ibu Sukma.